Halo, halo, apa kabar Anda semua? Ketemu lagi bersama saya dan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky kelihatannya makin makin jelas ini ya bahwa eh, PDIP itu ditinggalkan betul oleh Pak Jokowi. Meskipun Pak Jokowi dengan senyum-senyum ketika ditanya oleh wartawan apakah betul soal ini gagasan koalisi besar. Koalisi besar itu menggabungkan Koalisi Indonesia Bersatu, Golkar, PAN, P3 dan Koalisi Indonesia Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Itu PKB dengan Gerindra. Jadi artinya setidaknya ada seperti kita kemarin bilang ada tiga blok, sekarang blok koalisi persatuan untuk perubahan untuk persatuan, koalisi apa belum tahu namanya ini, koalisi besar dan PDIP sendirian. Ya, mungkin PDIP menganggap bahwa ya udah saatnya untuk kembali pada kitoh gitu, bahwa walaupun sendiri tetapi berintegritas. Jadi saya menganggap bahwa pilihan politik PDIP memang harus begitu. Kan dia tahu bahwa dia akan di cornering, akan Ya, dipojokkan itu. dipojokkan. Karena nggak mungkin dia tunduk pada keinginan Jokowi. Jadi satu poin sebetulnya bagus juga. Akhirnya PDIP tahu bahwa yang dia pilih kemarin itu adalah barang ya, barang bekas lah, barang yang salah pilih, yaitu bukan kader sebetulnya, tapi sekedar pemain politik. Kalau betul-betul Pak Jokowi kader, maka dia harus ya kasih semacam sinyal bahwa tetap PDIP itu bermutu, walaupun tak mungkin menerima paksaan dari Presiden Jokowi untuk memaksakan Ganjar. Jadi konsolidasi PDIP sebetulnya bagus juga setelah bikin heboh dan bikin gara-gara soal U20, kemudian dapat momentum lagi. Jadi nggak usah bersedih PDIP kalau dia dipojokkan. Justru semakin terpojok, PDIP semakin mengkonsolidasi diri kan. Kan PDIP ini nggak dirancang untuk sekedar 2024, 2029. Kan dirancang sebagai partai yang akan mewakili bagian yang paling historis dari politik Indonesia itu Soekarnoisme tuh. Jadi saya kira Ibu Mega akhirnya menemukan satu wisdom bahwa dia memang ditakdirkan untuk dipojokkan terus. Di zaman Orde Baru dipojokkan, di zaman reformasi juga berupaya untuk naik, tapi Ibu Mega nggak pernah jadi presiden yang terpilih, hanya menggantikan Bung Karno. Jadi betul-betul ini partai diuji oleh sejarah. Menggantikan Gus Itu Dur, lebih menggantikan Gus Dur. menggantikan Gus, Ya. menggantikan Gus Dur. Hmm. Jadi betul-betul ujian itu sebetulnya lebih penting untuk membuat Banteng ini makin makin bukan makin galak, Ya, makin tangguh sebetulnya itu. ya, Itu ya. itu poin yang kalau kita lihat secara genealogis, histori dari PDIP memang ditakdirkan untuk diuji terus dalam sejarah. Itu hal yang bagus tuh. Nah, hal yang kedua, akhirnya Jokowi jadi pragmatis juga. Dan dia merasa bahwa oke, hanya melalui koalisi besar di semua partai yang dia sebetulnya semua partai ada di situ kecuali yang memilih Anies Baswedan, sehingga ada tiga klaster sekarang, ada sebut aja, ada koalisi koalisi pro Jokowi sebetulnya begitu kita mau sebut, lalu ada koalisi pro Anies dan ada koalisi pro Puan walaupun sendirian, kira-kira begitu kan klasternya. Nah, kita Koalisi melihat internal, sebetulnya itu ya. Itu ya, koalisi internal lah ya kalau Puan ya. ya, ya maksudnya koalisi sendirian itu, Ya, ya, ya. berkoalisi dengan dirinya sendiri itu. Kita mau lihat sebetulnya impactnya apa bagi pemilu, bagi pemilih Ya, kan. yes. Pemilih tetap melihat bahwa eh, kan pemilih PDIP akan berkurang, dan Ya. saya menganggap bahwa semakin dia dipojokkan semakin solid itu. Nah sekarang yang kita mau lihat nih pragmatisme dari Golkar atau koalisi besar yang dipimpin oleh saudara Erlangga. Mungkin aja memang udah ada semacam kesepakatan dengan Pak Jokowi bahwa udahlah kita sama-sama dukung Prabowo. Tetapi dari pihak Gerindra juga mungkin terlalu besar koalisi itu sehingga dia mesti bagi-bagi kekuasaan nanti. Kan Hmm. kalau Presiden uh, Prabowo terpilih jadi presiden, dia mesti bagi pada semua partai koalisinya tuh. Dan Hmm. saya kira nggak efisien juga. Dan kalau nggak dibagi pasti akan diganggu di parlemen, kan Hmm. begitu yang terjadi tuh. Hmm. Jadi juga ini adalah beban bagi Pak Prabowo karena harus bagi kursi dengan koalisi besar yang disodorkan oleh Jokowi. Lain kalau Prabowo hanya berkoalisi dengan PDIP, dia bagi dua aja kabinetnya kan. Hmm. Hmm. Sebetulnya secara taktis, kalau kita kasih hitungan yang lebih efisien, Prabowo pasti menang jadi presiden kalau dia berkoalisi dengan PDIP itu langsung selesai masalahnya kan. Hmm. Karena suaranya dua-duanya kuat gitu.
Tapi kalau dia berkoalisi dengan faksi-faksi yang sekarang lagi disodor-sodorkan oleh Jokowi, apa aja itu PAN, P3, PKB, Hmm. Golkar, segala macam itu artinya dia mesti power sharing nanti itu. Dan saya agak susah membayangkan bahwa Prabowo bisa hidup di dalam politik yang sifatnya power sharing gitu. Power Hmm. sharing dengan Jokowi memang terjadi karena Pak Prabowo menganggap bahwa dia tidak berkoalisi dengan Jokowi, dia bagi-bagi kekuasaan dengan Jokowi karena Gerindra suaranya besar Hmm. sehingga diperlukan oleh Jokowi itu Hmm. bedanya tuh. Nah kalau sekarang dia harus power sharing karena dari awal mau diikat, Prabowo akan diikat, mungkin dia menang. Saya kira juga menangnya nggak banyak-banyak amat karena kalau Anies akhirnya lolos, Anies juga akan ambil banyak bagian. Misalnya dari Golkar, saya kira separuh juga tetap ke Hmm. Anies tuh karena Hmm. ikatan-ikatan alumni HMI misalnya yang melihat bahwa ya ada potensi perubahan pada Anies tuh. Tapi Hmm. kita hanya mengamati soal itu. Tetap Prabowo sekarang di atas angin karena betul-betul di atas kertas dia udah dapat semua dukungan. Yang jadi soal tinggal Prabowo menghitung efektif enggak kalau terlalu banyak koalisi di situ. Jadi saya kira begitu. Apapun Prabowo merasa oke dia udah pasti jadi presiden. Kalau Anies ya mungkin masih hitung-hitung siapa wakil presidennya. Prabowo udah melenggang kangkung, tinggal milih mau milih Erlangga, mau milih Zulhas segala macam. Nah, yang ketiga, kesibukan di antara koalisi besar itu untuk menentukan siapa calon wakil presiden. Walaupun memang lebih mudah sebetulnya daripada Anies. Tetapi sekali lagi Prabowo akan sedikit ditodong. Wah, harusnya Golkar. Yang lain bilang, oh enggak, itu mesti partai-partai Islam. Itu PKB, P3, dan PAN misalnya kan. Supaya masa Islam masuk. Jadi itu biarin aja, itu kerumitan baru untuk dihitung secara taktis dan strategis oleh Gerindra. Ya, ya, ya. Yang tadi Anda sebut itu kalau dalam istilah ini ya, untuk PDIP itu yang banteng yang terluka itu banteng ketaton. Nah, itu ya, itu yang biasanya kan ada Iya, istilahnya. Oke. Banteng terluka itu dia dia marah dan bisa betul-betul ngamuk dan enggak, jangan kita anggap enteng kalau PDIP betul-betul terdesak dan dia menganggap oke kita nggak mau ikut pemilu Hmm. karena permainannya terlalu kotor. Walaupun memang kalau PDIP nggak ikut ya tetap suaranya akan pindah ke Prabowo kira-kira begitu kan, nggak mungkin Ya, pindah ke ya. Anies itu. Tetapi sekali lagi bagus buat Ibu Mega untuk memastikan bahwa dia memimpin dengan bagus kan itu. Cuman itu yang kita harapkan. Kalau yang lain ya soal tukar tambah. Jadi Oke. pastikan aja bahwa nggak akan ada perdamaian antara Ibu Mega dan Jokowi. Dan itu pelajaran bagi sejarah kita, yaitu memilih seorang presiden yang sebetulnya secara ideologis tidak sepaham dengan PDIP. Kan dari awal kita udah duga bahwa Jokowi nggak mungkin paham tentang Soekarnoisme itu kan cuma di dalam jargon-jargon yang dibuat oleh para penasihat. Iya, sebutin Soekarno kalau bisa kutip-kutip pikiran Soekarno, tetapi nggak mungkin begitu karena di belakang Jokowi adalah oligarki kapitalis kan itu dari awal kita udah bisa baca tuh bahwa nggak mungkin uh, Pak Jokowi itu mau melaksanakan semacam ekonomi berdikari dari Bung Karno atau politik bebas aktif dari Bung Karno atau masuk di dalam soal-soal yang lebih strategis misalnya memastikan bahwa keadilan sosial itu adalah janji dari kemerdekaan nggak mungkin karena Pak Jokowi nggak punya pengetahuan historis tentang siapa sebetulnya Bung Karno dan apa ideologinya. Itu yang salah dihitung oleh PDIP. Kan kalau PDIP berhitung bahwa dia adalah kader, nggak mungkin Pak Jokowi itu berkelahi dengan Ibu Mega kan. Hmm. Ternyata Pak Jokowi adalah seorang politisi yang pragmatis juga. Nah, Ibu Mega salah di dalam dugaan itu. Ya, tapi saya kira gini, ada bagusnya juga kalau kemudian koalisi besar ini terbentuk dari sisi soal pembelahan ya, Bung Rocky, ya, dari sisi yang sekarang ini terjadi. Saya kira mungkin nanti nggak akan separah itu kalau toh katakan Anies. Anies kan di sisi sana cuman tahu kita konstituennya Muslim besar, tapi ada hanya partai yang Islam itu hanya hanya PKS gitu. Sementara di sisi Prabowo PKS ya. ya di sisi Prabowo ada partai-partai ada PKB, ada PAN, ada P3 yang juga nanti pemilihnya juga sebagian besar juga akan ke Anies. Jadi saya kira ini ada bagusnya juga dari sisi itu ya. Jadi tidak terlalu head to head antara nasionalis dengan Islam gitu. Iya, kelihatannya itu yang juga mungkin secara tidak sengaja terpikirkan bahwa oke, Ya, itu ada P3, PKB, PAN yang Muslim itu ke Prabowo, maka nggak akan ada pembelahan seperti Kadrun sama Cebong. Tapi ya, juga pada saat yang sama mesti dihitung berapa persen dari PAN yang akan ke Anies, berapa persen dari yes. PKB yang ke Anies, berapa persen dari P3 yang ke Anies. Jadi itu sebetulnya yang
ya bukan menggembirakan, tapi ya diatur oleh sejarah sehingga Ya. terjadilah semacam kesepakatan rasional di antara mereka tuh. Mhm. Tetapi sekali lagi kalau misalnya ada satu keadaan di mana ternyata kemampuan Anies untuk mengelola people power tanda petik sementara ini lebih kuat, itu membahayakan juga pada koalisi karena kemampuan kita kan melihat rakyat Indonesia paham nggak bahwa politik itu sebetulnya di hari-hari terakhir juga bisa memunculkan semacam faktor yang tak terduga tuh. Tapi Ya. kalau dari sekarang kita hitung kelihatannya susah buat Anies karena akan dibuat sedemikian rupa sehingga Anies kesulitan untuk memperoleh tiket. Walaupun dukungan formilnya udah ada, tetapi kan undang-undang mengatakan harus ada pasangan uh, presiden dan wakil presiden. Sampai sekarang Anies masih belum dapat itu. Jadi kadangkala begitu diumumkan bahwa koalisi besar Prabowo itu udah lengkap, lalu relawan Anies bisa patah hati tuh, bisa kehilangan semangat tuh, karena Mhm. dianggap ya udahlah, udah pasti kita akan disingkirkan. Itu mesti dihitung juga oleh Yes. tim yang ingin Anies dimenangkan. Yes, oke. Nah, sekarang kalau gitu lebih kita lihat ke depan dulu ya. Ini kita kunci dulu lah sementara ini ya. Jangan dibilang pasti ya. Sementara ada 3 blok lah ini ya, 3 klaster yang ada Ya, sebenarnya itu ya. dikunci. Ya, ya. Kita kunci dulu di situ untuk kepentingan analisis saja gitu. Realitasnya di lapangan saya kira nanti masih bisa cair gitu ya. Oke, nah pertanyaan saya justru yang lebih penting itu ini ya, selalu yang ini diskusi kita sejak lama tentang sistem presidensial dan parlementer. Karena tadi mau nggak mau, kalau katakanlah sekarang Pak Prabowo akhirnya memilih yang disodorkan oleh Pak Jokowi, koalisi Projo ini, koalisi Prabowo Jokowi ini, kan begitu ya kita nyebutnya lah ya. Itu sangat besar dan Anda bilang harus power sharing. Padahal Prabowo juga tahu nanti banyak di antara partai-partai itu cuman gerbong kosong aja gitu. Jadi kan pemilihnya tidak ada gitu. Dan tapi mereka tetap saja dengan memberikan tiket itu mereka harus dapat share yang besar juga. Nah, ini kan tetap saja kita akan melihat praktek yang sama dengan yang terjadi saat ini. Bagaimana saling menyandra antara antara istana dengan DPR gitu. Ya ini namanya koalisi apa perawi Prabowo Jokowi sebetulnya kan ini Oh, bukan Prawi. bukan Ya. perawi. Mm-mm. Dan itu akan berulang nanti kesulitan seperti Pak Jokowi alami, dia Ya. power sharingnya terlalu jauh sehingga sedikit-sedikit reshuffle segala segala macam tuh. Memang kalau dihitung kan yang signifikan ya Golkar lah, udah mungkin Prabowo dengan Golkar udah selesai. Tapi yang kroco-kroco ini kan akan minta bagian. Dan Mm. itu yang biasa terjadi dalam sistem parlementer. Jadi mereka udah mulai todong nih Pak Prabowo, kalau Anda nggak power sharing dari sekarang, kami akan ganggu di DPR, kan begitu Mm. kan. Mm. Mm. Dan hal itu yang berlangsung terus-menerus, karena sistem kita bukan presidensial sebetulnya. Di awal udah koalisi-koalisian begini ngapain? Sistem apa semacam itu? Kenapa sistem kita bukan presidensial? Karena dipasang 20%, sehingga semua orang memerlukan partner untuk memenuhi 20% itu. Jadi sekali lagi mestinya kalau kalau dalam pikiran saya, Prabowo udah paham bahwa dia akan dapat restu dari Jokowi. Maka diabaikan aja kan koalisi besar itu. Dia udah tinggal dia pilih kok. Mm. Tetapi yang mendekatkan adalah mereka-mereka ini kan. Jadi sebetulnya kayak Erlangga juga sebenarnya nggak memerlukan koalisi besar. Dia bisa secara individual Mm. bergabung dengan Prabowo. Golkar dan Prabowo aja juga udah dapat gitu kan. Mm. Mm. Tapi yang kecil-kecil ini kayak kayak nyari tumpangan gitu kan. Kan agak aneh juga kan nih PK apa namanya P3 lah ya Mm. PKB masih ada signifikansinya tapi kan Mm. agak susah untuk melihat PKB itu betul-betul berupaya untuk sekedar untuk numpang nutupin kasus kira-kira begitu. PAN juga Ya, begitu kan. ya, Jadi ya. ada yang nggak jujur sebetulnya tuh karena Mm. masing-masing itu punya punya komorbid, maka berupaya nempel pada Prabowo. Jadi di belakang hari juga ini akan muncul kalau misalnya kabinet terbentuk lalu KPK mulai mulai pulih akal sehatnya, dia mulai Ya. mempersoalkan ini Mm. PKB apa, ini PAN apa di Mm. ujung pemilihan umum nanti itu. Mm. Satu-satu kita baiknya skenario buruknya tuh. Mm. Ada aja ide untuk mempersoalkan kembali sprindik atau potensi komorbid di PAN dan PKB ya. Udah Ya. berantakan lagi tuh kan koalisinya. Itu merepotkan Pak Prabowo lagi karena dia mesti bolak-balik untuk atur ulang koalisi. Jadi memang ini koalisi yang tidak bersih sebetulnya tuh, tapi Yes. dipaksakan. Dan Ya. itu akan beban pada Pak Prabowo. Ya, dan kita tahu juga bahwa ini kepentingan Pak Jokowi besar besar sekali. Pak Jokowi tetap mimpi Ya, bahwa dia
bisa menitipkan kepentingannya pada Prabowo gitu. Dan Prabowo juga untuk kepentingan taktis mau nggak mau dia sekarang harus bicara, dia harus juga dapat blessing dari Pak Jokowi. Tapi jangan lupa, kan kita tahu benar bahwa pemerintah Pak Jokowi ini ditopang oleh para pemilik modal gitu. Dan pemilik modal tuh merasa nyaman dengan Pak Jokowi karena artinya dia bisa nyaman, kepentingannya bisa diakses. Tapi pemilik modal saya kira akan berpikir panjang ketika deal dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo pasti tidak semudah Pak Jokowi untuk diatur oleh para pemilik modal gitu. Ya itu yang baru saya mau ucapkan tuh. Oh, Ya, lain kimia Jokowi dengan apa namanya ini oligarki, itu beda dengan kimia Pak Prabowo dengan oligarki. ya, Pak Prabowo bisa lebih punya jarak di situ tuh. yes, Dan itu masalahnya. Jadi kita melihat reaksi dari oligarki ini apa. Walaupun ya, oligarki ya terpaksa dia mesti terima fakta itu karena tetap bagi dia itu pragmatisme ya, yes. rumus dari oligarki ada pragmatisme, junto oportunisme itu. Nah kalau itu akhirnya jadi semacam kesepakatan, lalu orang mau nilai nanti itu proyek-proyek mana nanti akan jatuh pada partai-partai kecil ini. Jadi kira-kira oligarki bilang udahlah terima aja ini partai-partai kecil, kita yang biayai lah gampangnya begitu. Maka itu juga akan jadi problem di kemudian hari bahwa kabinet Pak Prabowo nanti juga dikendalikan oleh oligarki melalui partai-partai kecil ini. Yes. Bukan tentu oligarki nggak akan kendalikan Gerindra Ya. merasa gua udah jagoan, ngapain kalian ada di situ tuh. Aha. Jadi Gerindra bisa ada di atas panggung dan oligarki ada di bawah panggung. Tetapi di bawah panggung itu oligarki bisa mengaruhi partai-partai kecil ini untuk nagih semacam proyek dari Prabowo kan. Itu yang terjadi itu karena dia tetap punya kekuatan. Kalau Prabowo menang tetap partai-partai kecil ini P3, PAN atau bahkan PKB yang sedikit gedean itu dia akan beroperasi juga di parlemen untuk Ya, kita ya. jatah. Kan suaranya kan kena koktail Efeknya kena ya. coattail efek dari menangnya Prabowo. Jadi kita udah bisa baca dari awal lah bahwa ini penumpang ini ya sekedar nebeng sebetulnya tuh. Ya, Tapi ya. saya kira juga Prabowo tahu itu soal Ya, ya, ya. yang menebeng itu. Tapi yang kecuali kalau ternyata kemudian misalnya katakan seperti partai PAN dan P3 itu tiba-tiba suaranya hilang gitu ya karena memang bagaimanapun kita tahu kan terbesar pemilih mereka pasti ke Anies gitu ya. Kalau kalau Golkar masih 50-50 lah, ada HMI di sana, ada faktor HMI di sana yang lari ke Anies, yes, tapi mungkin tidak segede P3 dan PAN begitu. Dan kan itu juga memudahkan saya kira buat Pak Prabowo nanti ketika hasil pemilunya ternyata mereka tidak signifikan kan begitu. Saya berpikir begitu. Prabowo pasti berhitung di atas kertas, udah hitungnya cukuplah Gerindra sama Golkar lah. Ya. Mudah-mudahan P3 dan PAN lenyap supaya nggak ngerojot kabinet. Kan udah ada ide itu. Kita tahu lah itu Gerindra juga udah hitung begitu. Yes. Nah ini sekarang kita mau lihat lucunya itu Prabowo menang didukung oleh koalisi besar tadi, tetapi P3 dan PAN itu suaranya nggak dapat karena sebagian besar pergi ke Anies, kan lucu jadinya kan. Nah itu sebetulnya yang kita sebut seolah-olah kalau udah dibikin partai dan ada koalisi maka satu pikiran ke arah Prabowo. Enggak begitu. Ada aja yang pergi ke Anies tuh. Jadi hitungan ini yang nanti akan lucu nanti tuh. Prabowo menang, tetapi dua partai yang memilih Anies itu nggak boleh menuntut dari Prabowo sebetulnya. Karena Pak Prabowo akan bilang, loh kalian tuh begitu kita hitung sebagian besar ke Anies kok. Ini ngapain minta-minta jabatan? Kan ini jadi enak buat melucu-lucukan. Saya kira mungkin Pak Prabowo juga memikirkan hal yang sama dan mulai senyum-senyum. Oke, fine. Yang penting koalisi besar dulu. Nanti kalau itu kalian lagi deh gitu ya. Itu. Saya kira Pak Prabowo Subianto itu ahli dalam soal itu. Udahlah, silakan lah. Atau di ujungnya kalau udah kuasa ntar itulah ada yang dapat 0 gitu. Dan itu udah jadi pakem dalam cara kita melihat pembagian kekuasaan Indonesia karena gara-gara 20%. Semuanya gara-gara 20%. Iya, betul. Ya, karena itu kita terus suarakan 0% ya. 0 kan. Ini konyolnya nih. Oke.